ya. Ya. Attention please. Before we start our English lessons this morning, let's pray together. Pray together. Oh sakit. Oh ya, sakit. About coffee ya. I have really give you a topic that we are going to have a coffee. Drinking coffee as a social culture ya. Ya, sebagai budaya sosial dan sebagai pengetahuan alam ya. From the biological and also from the social culture. Oke, seperti ini fenomena apa sih yang terjadi? Before we get the phenomena, I just want to ask, who like drinking coffee? Siapa sih yang suka minum kopi? Ada. Oke. But can you give me the explanation about the phenomena in this picture? People work in the coffee shop. Thank you. So you can see that most of the people works in the coffee shop. Beside the coffee shop, I like drinking coffee. Because coffee make me calm. Ya, if I relate with your friend's answer, kalau misalnya hubungkan nih sama jawaban teman kamu yang tadi tentang the phenomena of the coffee, drinking coffee. Tadi dia bilangnya kan banyak yang terjadi di coffee shop ya. Terus, if I ask you, do you want to work in the coffee shop or just drinking coffee in the coffee shop? Okay. Who wants to work in the coffee shop? Because it's fun. Make the coffee. If you have a chance to work in the coffee shop, do you want to have a training? Yeah. Yeah. Maybe next time I'm going to invite somebody special ya to come here to tell you about how to become the best barista ya. But next time, okay, next time. Because this phenomena, we are going to talk about the coffee, yeah, drinking coffee as the social phenomena, yeah, and also the nature phenomena. Maybe next time. Maybe this day ya, today also we are going to have a guest. Kita mau ada kedatangan tamu ya, Bu Husna dari biologi dan Pak Sofyan dari sosiologi. They are going to come here ya to see you, and then you can have a consult ya. Kamu bisa bikin konsultasi loh sama Bu Husna sama Pak Sofyan to write about the coffee ya, the drinking coffee as the phenomena. So, if I talk you about the phenomena again, and phenomena again, what text are you going to write? Explanation text. Before we write the explanation text, we are going to know first. Kita mau belajar dulu ya, explanation text itu apa sih ya? Explanation text itu apa aja? Terus kita mau lihat nih, mau ngapain aja di explanation text urutannya. I have already give you grouping ya, I have group you. Tadi ada berapa grup ya kemarin? 9 ya. Okay, we have 9 groups. So can you raise your hands for the group ya? Nanti kamu bisa duduk bareng-bareng sama temennya ya, satu grup ya. Group 1, where are you? Group 1? Ya, maybe later you can sit down with your group ya. Group 2. Okay, group 3. Okay, thank you. Group 4. 5. 6. 7, 8, 9. Okay, thank you. See your friends' presentation about the explanation text before we write the text ya. So we are going to see your friend explanation. Group 1, please. You may start. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, we are from Group 1. We are here to explain the material about explanation text. But before that, please allow us to introduce ourselves first. From me, my name is Abigail Yusri Mandono. Sekarang telah menjadi lautan api, mari rebut kembali, teguh bersatu menuntut ilmu, menggapai cita
tuju Jakarta, bersatu membangun Indonesia Jaya. Okay, we have our audience favorite Taman Puring Masyad in Jakarta. How many fire engines from the Pramatpela post were immediately deployed to the scene? Yeah. Yeah. Okay. Six. Yes, correct. Have you ever imagined what would happen if you drank coffee every day? Well, you can know about that after our presentation. So, what is explanation text? Explanation text is a non-fiction text that explains the process. An explanation text is written to explain how and why something happened. Explanations discuss more about action than objects. The purpose is, of course, to provide readers with information about how and why something happened. Next, there are generic structure. Actually, there are only three. There is general statement, and then sequence explanation, and also concluding statement. Okay. Have you ever wondered how volcanoes are formed? A volcano is a vent or an opening on the earth as full of structure and linguistic features explanation from the text we have read last study. Jadi di sini dari is have present tense in linguistic features, and then magma, volcanic ash has technical terms. Then correct has action of explanation text. Coffee more than just drink. Have you ever thought about the benefits coffee provides in everyday life? Coffee is one of the popular beverages in the world. Known for its strong aroma and energetic effect, coffee plays an important role not only in positive and the negative impacts of coffee, can help us to enjoy it responsibly while maintaining good relationship and a healthy body. Okay, it's question time. Okay, we have some question. One, coffee is one of the most popular beverages in the world, enjoyed by millions of people every day. What tense is used in the sentence? 3. Answer is A. Simple present. Correct. Yes. Okay. The second question is mention that coffee helps us maintain good relationship. Which word is the best synonym of maintain? 3, 2, 1. The answer is C. Yay, correct. One, according to the text, what is the health benefit of moderate coffee consumption? Yeah. B. The answer is B. Reduce risk of Parkinson disease. Yes, correct. Correct. Yay. Second, dependency, synonym, reliance, addition, subordination, need, over-reliance, antonym, independent, self-reliance, autonomy, freedom.
Self-sufficiency. Third, Who can give us the conclusion of the short movie? My name is Adinda Ramadhani. I want to give a conclusion from the short movie. The conclusion is it's about a boy who drinks coffee twice a day. First, he drinks Golda coffee. After that, he drinks coffee at coffee shop. And because of it, he is getting insomnia that makes him can't sleep until tomorrow morning. Okay. Yay, thank you, Dinda. Everybody give applause for group 1. After presentation, G-O-R-D-G-O-P. Good job, good job, good job, good job. You are the best. you are the best. Presentasinya bagus ya, it's good ya. You understand about the explanation text? Can you tell me once more the structure of the writing writing explanation text? Pertama apa tadi ya? Ya, introduction dulu ya tadi ya. Oke, after that opening statement. Jadi ada statementnya ya. Statement kita sekarang kita mau ngomongin kopi loh. Ya, berarti ada statementnya tentang kopi. Next. And explanation sequence. Tadi ada 3 ya. Saatnya jam ketiga dimulai. Kalau satu to begin the first lesson. if it's only one sequence, namanya sequence nggak boleh satu ya, more than one ya. Oke, jadi harus ada statementnya yang apa? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Anda semua. Waalaikumsalam. Apa kabar? Alhamdulillah. Belajar biologi, oke? 1, 2, 3. Di sini senang, di sana senang, berbagi rezeki menyenangkan. La 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 la. 12, 6. Be marvelous, be religious, be genius. Oke ya, sekarang kalian tadi sudah belajar explanation text. Berarti kalian bisa menjelaskan sesuatu hal, ya kan? Tadi yang akan kalian pelajari adalah bagaimana menjelaskan mengenai kopi dalam sudut biologi. Berarti kalian harus mengetahui organismenya, betul? Bisa menjelaskan mengenai kopi, silakan. Misalnya ciri-cirinya, kek. Boleh, silakan. Izin perkenalkan, nama saya Ini Satya dari kelas 12/6. Saya akan menjelaskan tentang yang saya ketahui tentang kopi. Jadi setahu saya kopi itu adalah biji tanaman yang yaitu biasa digunakan sebagai minuman atau bahan makanan. Biasanya minumannya itu ada minuman kopi, ada latte, terus juga ada cappuccino dan segala macam. Terus kalau makanan biasanya kayak tiramisu, terus juga ada kue yang dari bahan kopi. Nah, kopi sendiri ini yang saya tahu ada beberapa jenisnya, yaitu ada Arabica, ada Robusta, terus juga ada Liberica sama Bahwa apa nih? Daun. Tadi kita bicara tentang Kopi. Berarti ini daun Kopi. Nah, berdasarkan ciri-cirinya, ya, ciri-ciri daunnya, menurut kalian ini tipe tanaman apa? Dikotil. Good job. Nah, ada nggak
yang bisa menjelaskan ya tipe-tipe ciri-ciri dari tanaman dikotil. Silakan. Oke, Ahmad, silakan. Saya akan menjelaskan ciri-ciri dari tanaman dikotil sendiri. Tanaman dikotil itu memiliki beberapa ciri khas. Ciri yang paling utama adalah memiliki daun lembaga pada bijinya. Selain itu, mereka umumnya memiliki akar tunggal, batangnya yang bercabang-cabang dengan kambium, dan tulang daun berbentuk menjadi atau menyirip. Kecil. Nah, kopi ini kan tadi ada beberapa jenis ya. Coba siapa bisa menjelaskan kembali jenis-jenis kopi yang ada di negara kita ataupun di dunia. Silakan, Bagas. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Bagas Nasai Adiwidya. I am from Sulawesi, and for the type of coffee beans is 1 Arabica, 2 Robusta, 3 Liberica, and 4 Excelsa. And the familiar is Arabica and Robusta. Thank you. Oke, thank you Bagas. Nah, nanti kalian akan menjelaskan mengenai budidaya kopi. Kalau untuk budidaya kopi kalian bisa nanti tanya Ibu ya. Nah, ini ada presentasinya, PPT-nya. Silakan. Nah, budidaya kopi, mengenal tanaman kopi. Kopi dalam klasifikasinya masuk Rubiaceae, ya. Rubiaceae King Tiger. Nah, ini manfaatnya ya. Manfaatnya karena zaman sekarang kalian nongkrong pasti rata-rata milihnya kopi ya. Apalagi yang cowok nih, biar matanya bisa melek gitu katanya. Jadi mereka lebih suka kopi. Jadi kalau kalian ingin misalnya mempunyai bisnis tentang kopi, nah nanti kita undang nih ahlinya. Ahlinya kita undang untuk menjelaskan ke kalian bagaimana berbisnis kopi. Oke? My name is Kirani Salim and I'm going to read kesimpulan dan aksi. Teknik budidaya yang tepat. Keberhasilan budidaya kopi sangat bergantung pada penerapan teknik yang tepat di setiap tahapan, mulai dari pemilihan bibit unggul, persiapan lahan, hingga panen dan pasca panen. Nah, mari bersama-sama mengapresiasi dan mendukung budidaya kopi Indonesia demi masa depan yang lebih cerah bagi industri kopi kita. Ya, oke ya. Udah dipahami mengenai kopi dan budidayanya? Ya, nanti kita mix dengan pembelajaran bahasa Inggris tadi, di mana kalian bisa menjelaskan kembali dalam bahasa Inggris tadi masih dalam bahasa Indonesia ya. Nanti kalian bisa menjelaskan kembali dalam bahasa Inggris explanation text ya, bagaimana kopi dan budidayanya. Pahami ya nak ya? Oke, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya semua? How are you today? Oke, mungkin ada nggak di antara kita coba refleksi dulu. Menurut kalian di Indonesia ini ada macam-macam tadi kan ya jenis kopinya ya. Kira-kira kopi apa aja menurut kalian yang kalian ingat di kepala kalian terkait dengan kopi yang ada di daerah Nusantara kita? Ya, Kopi luwak. Kopi luwak. Jadi produksinya dari kopi. Kalau asalnya dari mana? Dari kotoran. Ada lagi selain kopi yang disebut tadi kopi luwak? Toraja. Berarti asalnya dari? Oke, dari Toraja. Ada yang tahu kira-kira keunikan atau kelebihan kopi Toraja? Iya. Ada? Ada wanginya. Sudah pernah coba? Pernah kalian? Satu kelas ini berarti dari berbagai macam daerah bukan? Dari berbagai macam daerah. Coba. Ada yang dari Medan? Ada dari Medan. Ada yang dari Jawa Tengah?
Jawa Barat. Jawa Sumatera Barat. Ada nggak tuh? Kopi apa yang bisa kita tahu dari sana? Jadi kopi kita itu go to the international. Luar biasa. Ya. Tadi sempat disebut juga kopi luwak. Sebenarnya kopi luwak itu bukan kopi yang berada dari daerah tertentu. Kopi luwak itu bisa saja kopi dari Gayo, tapi kemudian dimakan oleh luwak dari daerah Gayo, lalu difermentasi. Itu uniknya kopi, dan itu juga yang memang menjadi salah satu cita rasa unggulan dari negeri kita yang akhirnya diminati oleh negara-negara itu. Salah satunya diantaranya tadi yang jenis kopi luwak. Ada yang bilang secangkir bisa 500.000, ada yang sampai 1 jutaan. Kalau di sana ya, di negara sana, kira-kira kalau di untuk kopi Toraja, saya juga termasuk pernah mencoba kopi ini, luar biasa rasanya. Ya. Nah, terus ada kopi Mandailing Sumatera, ada kopi Kintamani dari Bali, ada kopi Jawa. Katanya kopi Kintamani di Bali ini ada di wilayah tertentu yang rasanya tuh mirip-mirip seperti jeruk. Boleh dong, saya ingin cari tahu nih, kira-kira ya. Kalian pernah nggak tahu nggak ada style-style gitu minum kopi gitu? Ada nggak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lim Fadilah. Jadi saya pernah lihat beberapa di TikTok ya. Mungkin TikTok itu ada yang minum kopi, ada piring kecil gitu, atasnya gelas. Jadi mereka tuh minumnya dibalik gitu. Jadi minumnya lewat piring kecil itu, diseruput. Oh baik. Tidak dengan ampas ya biasanya. Karena ampasnya tertahan di tutup gelas. Lalu atau dibuka sedikit saja terus diminum. Oke, itu satu. Oke, gimana? Oh, dituangkan begitu, terus diminum. Itu kira-kira dari daerah mana? Di kampung saya. Oh, di kampung kamu diminum. Oke, sudah ada 2 cara minum kopi. Ada lagi nggak? Boleh. Saya pernah lihat di TikTok, waktu itu pernah lewat videonya. Jadi ada sebuah warung kopi, tapi nggak tahu daerahnya di mana. Itu dia jualan kopi, tapi dia tuh nyuguhin kopinya itu dimasukin arang panas. Jadi arang panasnya itu udah dibakar, udah panas, membara gitu. Itu dimasukin ke cangkir kopinya itu, jadi langsung diminum sama arang-arangnya. Gimana itu kira-kira? Betul, di Jogja. Di Jogja juga ya. Ada yang kalau yang sekarang yang lebih kekinian, udah minum kopinya dipakein es, gitu ya. Dikasihin es kan, jadi ada ice kopi. Ya. Kalau yang tadi kan lebih ke yang tradisionalnya, ke masing-masing budaya yang memang lebih lama lagi gitu ya. Ada yang tadi ya dibalikan gelas. Ada lagi Pak, lanjut di berikutnya. Nah ini ada kopi takar. Jadi ini kopi yang kampungnya dari Padang Sidempuan. Diseduh dalam gelas dan batok kelapa. Keren kan? Dalam batok kelapa. Itu pasti punya sensasi rasa lain yang beda itu. Keren gitu. Perlu kita coba. Ada kopi Tandua. Mana yang tadi daerah Padang juga ada kopi Tandua ternyata. Jadi kopi khas Minangkabau yang dicampur dengan kocokan kuning telur ayam kampung. Geli ya? Geli kalau buat yang memang belum tahu rasanya atau sudah memandang ayam kampung yang dikocok sama paus itu kayak apa bentuknya. Saya udah pernah makan, sudah pernah minum. Rasanya luar biasa. Saya ingin bertanya, gimana kira-kira menurut kalian hubungan minum kopi kita ini dengan interaksi sosial kita? Apa sih manfaatnya? Dengan kaitannya interaksi sosial ya. Ada yang bisa kasih pendapat ya? Kita minum kopi kan jadi tempat yang enak buat kita ngobrol, mengenal satu sama lain, menyelesaikan masalah. Apalagi? Belajar, betul. Oke ya. Bisa dipakai buat apa lagi? Komunitas katanya. Betul, komunitas. Bahkan ya di warung kopi itu kita bisa pakai untuk deal-dealan masalah proyek. Kenapa? Si direktur bilang, ya apa sih nih? Kok enak banget pembicaraannya menjadi
santai, mengalir dari cuma ngomong kopi akhirnya bisnisnya jadi. Jadi sekarang saya tanya, kenapa orang kalau habis minum kopi ujungnya suka begini? Oke, betul. Kata akhir untuk menunjukkan ekspresi wah, menikmati. Dunia hari ini terang, gitu kan ya? Apa sih yang bisa kita tangkap dari budaya kita minum kopi terkait dengan sosial budaya kita? Kopi unggulan di Nusantara kayak tadi ada kopi Gayo, ada kopi Toraja, kopi Java, dari berbagai daerah juga. Nah, dari banyak jenis juga tuh jenis kopinya. Ada juga cara budaya minum kopinya, kayak tadi tuh ada gelas yang dibalikin, terus juga ada yang kayak di Yogyakarta tuh yang pakai arang. Nah, dari situ tuh pasti banyak membuat sosial interaksi itu. Baik ya. Jadi dari secangkir kopi menyatukan kita semua. Bahkan menyatukan kita di dunia ini, ya kan? Hanya dengan secangkir kopi menyatukan semua, menyatukan keanekaragaman budaya, menyatukan sosial kita dengan masyarakat atau interaksi sosial kita dengan masyarakat. Baik ya, mudah-mudahan pelajaran hari ini singkat, short tapi benar-benar bermanfaat untuk semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami close tutup. Kayak tadi udah ada yang sudah selesai refleksinya ya. Coba dong satu orang, I want to ask you for reading for the journal reflection. Dikit aja, jangan panjang-panjang ya, sedikit ya. Siapa yang muda? Right now, I will explain about reflection for today. I think it's the material about coffee from Hasopi and Busna, and second is about how I feel, what I feel. I feel incredibly happy and proud after the presentation, especially when I receive feedback and get more material about coffee from Musa dan Basofia. The third is finding. Okay, papaya earth that I get material about coffee from biological culture, like how to plant coffee, how to Nursery. How to harvest. how to harvest and Nursery. characteristic of coffee process. The future is, I hope we can still do this thing, and I hope every week we can do this better. Oh, okay. Beautiful, Abigail. Thank you, Abigail. So we are going to continue. You have to make your own product ya, your own product based on the coffee ya, based on drinking coffee. Jadi nanti kamu bikin hasil karya kamu sendiri ya, berhubungan sama kopi. Tadi teksnya mungkin sudah ada. Nanti we are going to read together ya, maybe next week. Okay, I'll see you around again next week. Goodbye everybody. Come here again, Pak Sofyan and Bu Husna. So we are going to close our lesson today. Kita akan tutup hari ini, and then we are going to continue with kemitraan ya, partnership. So next week we are going to see, we have a guest. Di depan kita punya tamu khusus ya. We are going to see our professional barista ya, I think. Okay, thank you very much. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.